Sujiwo Tejo, Valentino Simanjuntak, Willy Aditya, Abdur Arsyad, Abdul Kohar, Bang Rocky itu kalau bikin gaduh emang dari hati atau ada pesanan sih? Kenapa tidak suka sekali dengan pemerintahan Jokowi? Bung Rocky pernah mendirikan partai, tapi setelah mendirikan Anda lari begitu. Berarti perjuangannya Bang Rocky ini maunya apa gitu berarti, Pak Luhut Panjaitan? Jadi Indonesia akhirnya masuk dalam jebakan utang Cina. Dan yang bertanggung jawab adalah Luhut Binsar Panjaitan. Kampanye untuk negeri, tapi mencuri untuk diri sendiri. Cuak! Selamat datang di Q&A, di mana setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Yang penonton setiap Q&A diharapkan menahan emosi. Kenapa? Karena bintang tamu yang satu ini akan kita hadirkan, dia adalah seseorang yang bisa dikatakan mungkin hatersnya banyak. Atau nggak tanggung-tanggung dalam menyatakan statement-statement yang kontroversial atau banyak sekali mengkritik soal-soal pemerintahan. Kalau di luar negeri ada Rocky Balboa yang bisa bikin 49 kali KO. Nah kali ini kalau Rocky Gerung bisa bikin politisi-politisi KO. Langsung saja, apakah benar no Rocky, no party? Nah kita akan langsung saja undang bintang tamu kita. Malam ini dialah Rocky Gerung. Ayo anak. Halo, apa kabar? Loh, benar. Baru datang udah bikin kegaduhan. Tapi mau tahu dong, Bang Rocky itu kalau bikin gaduh emang dari hati atau ada pesanan sih? Dari mimpi aja, kalau mimpi buruk pasti gaduh pagi. Oke, tepuk tangan Rocky Gerung. Sebelum saya bacakan aturan mainnya untuk Bang Rocky dan juga para panelis yang ada di sini, kita akan dengarkan kata sambutan dari Abdur Ini untuk aku paling tunggu-tunggu. malam ini. Tepuk tangan buat Abdur. Jangan ciuman. Ayo betul. Bang Rocky, mohon izin. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Ini Bung Rocky Gerung nih luar biasa sekali. Beliau ini ya, suka sekali kritik pemerintah, sumpah. Setiap hari saya nonton videonya beliau itu kritik pemerintah, kritik pemerintah. Tapi selain daripada itu, beliau juga ternyata punya hobi naik gunung. Kayaknya template-nya aktivis ya begitu ya. Kritik, naik gunung, kritik, naik gunung. Karena Suhogi juga begitu kan, suka naik gunung juga gitu. Kenapa suka naik gunung, Bung? Maksudnya biar gampang menghindari undang-undang ITE ya kayaknya ya. Enggak, kalau naik gunung pasti turun. Kalau naik kursi kekuasaan nggak mau turun. Beliau sudah dilaporkan berulang-ulang kali oleh orang yang cenderung sama gitu. Yang melaporkan beliau, tapi selalu lolos. Hebat juga, bahkan beliau ketika menjadi saksi ahli, sidang ijazah palsu, jaksanya itu dimarah-marahin. Dibodoh-bodohin jaksanya. Saya bilang, kok bisa begitu ya? Bung Rocky ilmu hitam ya kayaknya ya. Tidak punya ijazah tapi mengajar filsafat dari S1 sampai S3. Honornya juga tidak pernah diambil. Tapi bisa hidup. Nah. Saya yakin sih ilmu hitam pasti. Udah fix ilmu hitam pasti. Yang terakhir nih, beliau ini berbicara tuh quotable lah ya. Banyak yang dikutip sama orang-orang. Tapi satu hal yang saya paling ingat sampai sekarang itu adalah ketika beliau mengatakan bahwa pemerintah itu adalah pencipta hoax terbaik. Karena mempunyai instrumen yang paling lengkap gitu untuk menciptakan sebuah hoax gitu. Lalu kemudian setelah saya pikir-pikir, ya memang betul juga. Tapi yang pemerintah tidak punya adalah seorang Rocky Gerung. Kenapa? Pemerintah tidak punya tuh Rocky Gerung. Makanya pemerintah kemudian cari, kira-kira siapa ya yang mau lawan Rocky Gerung? Dapatlah Ali Mokhtar Ngabalin. Datang untuk lawan. Ya itulah pemerintah itu memegang prinsip tidak ada rotan, kayu bakar pun jadi. Oke, yang pasti ini sudah panas di awal acara. Kita akan semakin bikin panas dengan memulai bintang tamu kita harus menjawab banyak pertanyaan dari para panelis melalui pilihan box. Kita lihat buka dulu, ada 9 box. Nomor berapa yang pertama, Bang Rocky? 5. Nomor 5, wow, poros tengah langsung dipilih. Kita buka, di balik nomor 5 ada 2024, wow. Langsung. Sebelum saya serahkan ke panelis, saya mau tahu dulu dong, menurut Bung Rocky ini 2024 pemilu akan benar-benar terlaksana tepat waktu nggak sih?
Lebih besar kemungkinannya tidak terlaksana. Kenapa? Saya nggak lihat ada tanda-tanda bahwa pemilu itu disiapkan untuk kompetisi yang sehat. Karena Pak Jokowi sampai sekarang masih jadi endorser. Jadi dia baru terlaksana kalau Pak Jokowi berhenti jadi endorser, itu sebetulnya. Jadi sebetulnya pemilu itu kan adalah tertib, keteduhan untuk memilih. Kalau diganggu-ganggu oleh Pak Jokowi, ya itu artinya Pak Jokowi nggak ingin ada pemilu sebetulnya. Kan gampangnya begitu. Bang Kohar. Gini, Apa? itu kan ada alasan karena ingin melanjutkan keberlanjutan katanya. Era. Logis nggak sih sebetulnya? Hak apa endorse- presiden ingin pastikan dia harus berlanjut? Kan rakyat yang menentukan, you mau berlanjut apa enggak? Ya, dia pemerintahannya berakhir. Iya. Tetapi apa yang sudah dihasilkan selama ini mubazir dong kalau nggak berlanjut misalnya. Ya kalau berlanjut artinya presiden berikutnya juga akan pakai pola yang sama. Kalau begitu sampai 2302 itu berlanjut terus. Kan ada break, setiap pemilu itu adalah radical break, dievaluasi itu. Kalau bagus ya dilanjutin. Kan ditentukan nanti di dalam speech dari presiden terpilih, dia mau lanjutkan periode Pak Jokowi atau enggak tuh. Kalau sekarang ditentukan itu enggak, artinya enggak fair. Jadi udah di brief siapa yang ingin melanjutkan, dia akan dapat endorsement dari presiden. Kan itu dungunya di situ. Oh, dungu. oke. Wah, udah keluar satu dungu. Bang Willy, Keluar, ayo Bang. dong. Kalau seperti itu pandangan seorang Rocky, figur seperti apa yang kemudian pas menjawab tantangan zaman Indonesia ke depan? Saya pengen lihat isi otaknya, bukan wajahnya tuh. Figur itu ditentukan oleh isi kepalanya tuh. Mang bisa dipisahkan? Pasti bisa tuh. Bagaimana cara memisahkan isi kepala dengan orang? Yes, ada figur yang baik-baik tapi isi kepalanya buruk. Jadi kita mau tunggu isi kepalanya itu dikeluarkan. Baru kita sebutkan, oh figurnya seperti itu atau seperti ini, silakan pilih. Hanya isi kepala atau integritasnya juga penting? Saya pakai kriteria. Pertama adalah soal integritas. Jadi pemimpin berikut itu bukan soal elektabilitasnya. Nah, Dia pertama mesti lolos etikabilitasnya. Di dalamnya ada integritas. Berikut dia lolos sensor intelektualitas. Setelah itu baru kita pertimbangkan elektabilitasnya tuh. Jadi kalau dia gagal di dalam etikability, apalagi filter berikutnya intellectuality, ngapain kita kasih dia elektabilitas? Oke, Mbak Tejo silakan. Kenapa di setiap kesempatan kalau aku nggak salah dengar, Bung, gunung yang direkomendasi untuk didaki itu Rinjani. Karena di atas ada Dewi Anjani. Oke, selesai di box pertama untuk 2024, kita masuk ke box selanjutnya. Bang Rocky, silakan pilih box nomor berapa? 9. 9, kita buka. Di baliknya ada politik gelitik. Lanjut loh ya, 2024 sekarang kita masuk ke politik gelitik. Nah langsung saja mungkin Bang Kohar. Bung Rocky pernah mendirikan ya, menjadi founder lah ya, partai bersama Dr. Syahrir, Partai Indonesia Baru, lalu Partai Sri. Oke. Tapi setelah mendirikan, Anda lari begitu kan. Anda biarkan itu partai itu jalan sendiri, Anda tidak masuk di dalamnya. Memang supaya kita Kenapa? supaya kita uji partai itu bisa berjalan nggak setelah konsepnya dibuat. Kan begitu partai dideklarasikan, idenya lengkap, tinggal teknokrasi di dalam partai itu kan. Dan saya nggak mungkin mengurus teknokrasi itu. Jadi ya saya membantu melahirkan Partai Indonesia Baru waktu itu dengan ide untuk mengetahui apakah Indonesia sanggup untuk masuk di dalam imperatif democratic imperatif itu. Yang sepenuh-penuhnya didasarkan pada force of the better argument. Kita waktu partai itu dibuat, ide saya adalah kita bikin partai supaya semua orang mampu berdebat dengan akal pikiran di situ. Partai itu gagal. Dia masuk ke ikut pemilu tapi urutan ke-24 itu. Mungkin karena Bung Rocky nggak bergelut langsung. Kan kita tahu kita mau duel ide bukan duel amplop di situ kan. Jadi buat apa nuntun? Kalau pikiran udah jalan kan dia akan jalan sendiri kan. Tapi saya tahu waktu itu bahwa publik politik Indonesia belum cukup mampu untuk mengajukan tesis-tesis radikal dalam demokrasi. Itu selesai. Lalu waktu Sri Mulyani dianiaya, saya beberapa teman kita bikin Partai Sri, Serikat Rakyat Independen. Ya. Kita pakai kata serikat rakyat dan independen itu untuk membedakan dengan partai yang elit segala macam itu. Jadi kita mau kembalikan ideologi kerakyatan itu yang mungkin orang sebut a kind of socialism untuk menguji apakah bangsa ini bisa menghidupi dirinya sendiri tanpa akumulasi atau tanpa sistem kapitalis itu. Tapi kita ingin supaya individualisme itu
diajukan bukan dalam pengertian kepentingan individu tapi kebebasan individu. Nah itu gagal tuh karena dianggap Artinya dari 2 eksperimen itu kesimpulan Bung Rocky apa? yang masyarakat kita akal sehatnya belum cukup untuk Akal sehatnya belum cukup ya, untuk mencerna ide. Kalau ngambil amplop itu terlatih, tapi mencerna ide ini soalnya. Terlatih. Kenapa sih kok belum bisa mencerna ide padahal kan juga banyak tokoh-tokoh yang pinter, nggak semua masyarakat kita bodoh loh, Bung Rocky. Ada soal feodalisme. Jadi prinsip tadi individualitinya, keindividuan kita itu masih bisa dibatalkan oleh feodalisme, oleh komunalisme, oleh kapitalisme, oleh macam-macam, oleh hedonisme. Jadi bukan gagal, saya anggap belum waktunya tuh, tidak timely sebetulnya. Nah, setuju nggak nih Bung Willy nih? Ini apa yang dikatakan Rocky, satu hal yang nggak terbukti. Apakah Rocky hanya menjadikan intelektualitas itu hanya piranti-piranti tanpa kemudian apa yang bilang oleh Mas Kohar, gatuk gitu. Karena apa? Ide itu juga menjadi driven perubahan, bukan hanya ngebacot semata-mata. Nggak cukup beride tapi harus justru aksi. itu. Iya, harus aksi. Gimana tuh? Iya memang kalau tahap idenya itu tidak berakar atau tidak tumbuh, ya aksinya apa? Tapi kalau idenya sendiri tidak bisa tumbuh, itu artinya ada problem dengan mungkin nggak kompatibel demokrasi dengan masyarakat Indonesia kan. Silakan Valen. Bang Rocky ini misalnya membuat sebuah partai, membuat sebuah ide, membuat sebuah gagasan lagi-lagi di level yang filsuf kan. Oke. Tapi kemudian nggak sampai ke prakteknya ternyata. Dan Bung Rocky lebih kepada, ya memang saya jangan jadi teknokratnya, saya di filsufnya. Tapi sampai kapan Bang? Kalau sampai akhirnya itu tidak ada yang bisa menjalankan, mungkin memang Bang Rocky yang juga harus bisa menyelaraskan 4 strata tadi. Enggak gitu. gini, Valen. Nggak, gue lagi agak jadi pinter gitu. Jangan dipotong. Aduh. Udah panjang-panjang ternyata enggak Enggak gitu. bisa. Kenapa? Enggak bisa. Kita harus mendidik Udah ya. bagus banget gue kayaknya. Udah mendingan Ide diam itu deh. pelaksananya, eksekutornya enggak harus yang bersangkutan. Betul. Jadi di wayang kalau kamu tahu, sorry, ada seorang pandita yang sangat sakti, dia hanya perlu mencari Rama untuk membunuh Rawana. Padahal dia bisa langsung membunuh, nggak bisa. Sebagai eksekutor dia perlu Rama. Berarti maksudku Gitu loh. berarti perjuangannya Bang Rocky ini Nggak utuh, nggak full. maunya apa gitu berarti. Saya selalu berpikir bahwa ide itu dia akan cari kaki, dia akan merambat. Ya. Kan kadangkala ide itu nggak kelihatan tuh. Tadi Anda sebutkan visi itu dimaksudkan untuk disodorkan atau diselundupkan ke dalam wilayah politik. Tetapi pada waktu itu kita tahu bahwa untuk menyelundupkan itu perlu amplop. Amplopnya nggak ada. Jadi kalau Anda bilang kenapa nggak terusin, boleh, tapi saya mesti jadi oligarki juga. Dan itu bertentangan dengan visi tadi kan. Jadi memang udah gagal di situ, nggak ada soal. Saya nggak menyesal itu. Pada saat memberikan ide gagasan tadi dari tahap filsuf itu, kan udah tahu medannya akan seperti itu Bang. Nah, betul. Kenapa konsepnya tetap dibuat yang udah tahu itu akan mentok di tahap implementasi karena Betul. sudah amplop semua Bang. Iya. Kita bisa menanam pondasinya. Ngerti, kita bisa mengubah itu. Kalau saya ingat prinsipnya Madonna bilang begini, Anda bisa berubah, become a better version of yourself. Jadi bukan become a better person, a better version of yourself. Jadi versi lain dari dirimu. Saya nggak mau jadi orang lain. Saya tetap dengan versi itu, lalu saya uji. Kalau nggak bisa, ya nggak ada soal kan. Nah, Bung Rocky. Yang penting saya udah berupaya, saya menjadi better version. Bukan better person. Nah. Kalau jadi better person, saya mesti kumpulin amplop. Nah, buat buktikan gimana? itu. Gimana kalau misalnya ada yang kemudian seperti Bung Rocky ini banyak kritik, kemudian banyak ide, banyak gagasan, tapi ternyata tujuannya hanya untuk menarik amplop, mencuri perhatian agar dapat amplop. Banyak orang. Bung Rocky? Saya itu. Nah, kalau Bung Rocky gimana dong? Bisa dianggap seperti itu juga nggak? Ya saya nggak bisa judge orang. Kalau Bung Anda tanya Rocky? saya ngumpulin amplop itu. Yang nyodorin amplop banyak, tapi Yang saya bilang nyodorin amplop saya lebih amplop banyak. Jadi saya nggak perlu. Oke, tepuk tangan.